Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan sumber tarikh tasyri di masa sahabatnya. Ya, screen share dulu. Nah, jadi ada istilah tasyri masa sahabat. Ini dikatakan juga termasuk generasi pertama. Sekira ini tidak terlalu urgen, kita sudah pernah jelaskan di kelas. Yang dikatakan sahabat itu, ya menurut ulama fikih adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi, lalu dia beriman kepadanya. Ya, bahkan dia meninggalnya juga itu dalam keadaan beriman. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Kelebihan sahabat dalam memahami syariat. Nah, ini perlu diketahui bahwa mereka ini sangat dekat dan bertemu langsung dengan Nabi. Jadi sehingga memudahkan mereka untuk mengetahui asbab nuzul ayat, ya maupun asbab urud hadis. Jadi kalau hadis itu kan asbab urud istilahnya. Kalau ayat itu asbabun nuzul. Mereka juga mengetahui penafsiran Rasulullah tentang beberapa ayat, ya, di samping juga mengetahui illat hukum ataupun hikmahnya, sehingga memudahkan dalam melakukan kias nas-nas yang ada kemiripan. Kemudian setelah itu dia menetapkan hukumnya. Berikutnya, mereka memiliki pemahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Otomatis ketika mereka menafsirkan Al-Quran ataupun misalnya menakwilkan hadis, ya tentu sangat berisi ya. Kemudian mereka juga menghafal Quran dan Sunnah Rasul. Nah, mereka juga dikatakan adalah orang yang pertama mempelajari ilmu syariat dan hukumnya. Itu antara lain kelebihan sahabat dalam memahami syariat. Kemudian mengapa mereka berbeda dalam penetapan syariat? Ya, yang pertama secara umum ya, ini disebabkan adanya perbedaan ya, tingkat pemahaman terhadap bahasa. Kita tahu bahwa beberapa sahabat Nabi ini masing-masing punya kelebihan. Ya, lain halnya Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Mereka punya basic keilmuan yang berbeda-beda. Ya, kemudian di samping itu perbedaan dalam hal pergaulan dengan Nabi. Ya, tentu kedekatan, kalau kita berbicara kedekatan, ya banyak sahabat-sahabat Nabi yang beriman pada saat itu, tapi tidak ada yang kalah dekat dengan 4 khalifah yang biasa kita sebut dengan istilah khulafaur rasyidin. Kemudian kemampuan dan kapasitas individu yang berbeda-beda. Ya, ini juga hampir sama. Jadi di samping mereka menguasai beberapa penguasaan bidang keilmuan, ya khususnya bidang bahasa ini, ya mereka juga berbeda-beda jenis keilmuannya. Nah, itu antara lain mengapa dia berbeda dalam memahami syariat atau hukum Islam. Kita loncati saja ini. Nah, kita lihat sikap sahabat terhadap sumber tasyri' Al-Quran. Di masa Abu Bakar, ya Al-Quran pertama kali dibukukan, lalu dilanjutkan pada Utsman bin Affan. Jadi pada masa Abu Bakar itu masih sekedar wacana, ya kemudian itu dituangkan kepada melalui ide-ide dan kemudian tidak sempat dieksekusi. Jadi eksekusinya nanti itu dilanjutkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana sikap sahabat terhadap sumber tasyri' yaitu sunnah dan ijtihad? Kalau dia melihat sunnah itu, ya pada saat itu mungkin belum dibukukan sunnah. Dan memang kata Nabi dulu bahwa ada larangan ya untuk untuk membukukan sunnah. Ya takutnya nanti itu bercampur dengan Al-Quran. Jika ada hadis dan perawinya
yakin karena ia memang mengetahuinya, atau karena perawinya bisa dipercaya atau sikoh. Nah, atau ada yang memberi persaksian dan tidak diketahui bahwa ia sudah meninggal sebelum periwayatan atau tidak ada yang menentangnya, maka hadis itu diamalkan. Nah, ini antara lain berbagai tanggapan sahabat ya ketika memandang sunnah maupun ijtihad sebagai sumber tasyri'. Nah, kita ambil contoh. Misalnya ijtihad Khulafaur Rasyidin tentang peristiwa unta yang tidak bertuan. Nah, gimana dengan Abu Bakar dan Umar yang berijtihad? Unta tersebut dia biarkan saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib berijtihad, unta tersebut dibuatkan kandang. Lalu akomodasinya diserahkan kepada Baitul Mal untuk menanganinya. Kemudian sampai si pemilik unta datang untuk mengambilnya. Jadi pernah satu ketika ada seekor unta, taruhlah unta itu kesasar, tidak tahu arah pulang, ya, dan itu kita tidak tahu siapa pemiliknya. Masing-masing sahabat Nabi ini berijtihad dan itu mengeluarkan pendapat yang berbeda. Abu Bakar dan Umar mereka berijtihad unta tersebut biarkan saja. Ada yang tidak ada ambil ya terserah. Pokoknya itu bukan tanggungan kita. Tapi Ali bin Abi Thalib mempunyai pandangan lain. Dia mengatakan bahwa bagaimana kalau unta tersebut dibuatkan kandang? Lalu gimana dengan persoalan biaya hidupnya? Ya, tentu kan kalau pelihara unta kan ada juga biayanya, kasih makan lah, atau biaya pembersihan kandangnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diambil dari Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu kayak semacam bank ya, penyimpanan harta karun atau harta yang didapat melalui rampasan perang, atau misalnya para dermawan-dermawan ini ingin mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya itu lewat Baitul Mal. Nah, itu diambil dari situ. Kemudian Utsman bin Affan berijtihad juga. Katanya unta tersebut dijual sebagaimana harga umumnya, lalu uangnya dikembalikan kepada si pemilik unta. Ya, mengapa? Takutnya nanti untanya ini meninggal dan tidak ada hasil. Nah, kemudian ada juga kasus lain, misalnya ijtihad Umar tentang hukum talak ya, di mana Umar berfatwa bahwa wanita yang dicerai atau putus, ya talak bain, itu mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ketika sampai pada hadis Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah tidak memberikan nafkah dan tidak pula tempat tinggal baginya. Ya. Setelah perceraian yang ketiga, maka ia berkata, kita tidak meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi karena perkataan seorang perempuan yang barangkali ia hafal atau lupa. Jadi melihat kasus-kasus yang ada, ya memang apa istilahnya para sahabat sendiri ini berbeda ya dalam penetapan hukum. Ini beberapa kasus juga, ada persoalan iddah, Ibnu Abbas juga berijtihad, kemudian apalagi ya, berikutnya Khalifah Abu Bakar ya, misalnya di pemerintahan Abu Bakar tidak banyak yang terjadi pada masa beliau. Di era Abu Bakar ini hampir disibukkan dengan memerangi kaum murtad, ingkar bayar zakat dan nabi palsu. Kita kenal dalam sejarah itu ada yang menamakan Muzailamah Al-Kazzab ya. Al-Kazzab itu artinya tukang bohong. Kalau kadzaba bohong, tapi kalau ada alnya Al-Kazzab, memang kerjaannya memang seperti itu. Jadi Abu Bakar ini memerangi orang yang enggan membayar zakat dalam perang Yamamah. Ya, beliau mengatakan bahwa akan aku perangi orang yang berani memisahkan antara sholat dengan zakat. Ya, itu antara lain ya fatwa yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian kita lihat pada Umar bin Khattab. Misalnya salah satu ijtihad Umar ya, saya ambil yang umum-umum saja supaya lebih ini. Nah, hukum potong tangan bagi pencuri. Kan ayatnya jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab ini punya pandangan tersendiri. Iya, ketika beliau memerintah di antara tahun 13 sampai 23 Hijriah, iya, beliau tidak melakukan hukum potong tangan sebagaimana yang ditetapkan oleh ayat tersebut. Karena beliau melihat situasi dan kondisi pencurian di musim paceklik
yang menyebabkan terpaksa ia mencuri. Ya, di sini tercatat salah seorang sahabat yang bernama Alama Al-Hakim bin Abi Balta yang mengakui telah mencuri. Namun setelah diselidiki, ia mencuri karena kelaparan, lagi pula barang yang dicuri itu tidak mencapai batas nisab, yakni 1/4 dinar. Dan orang yang dicuri adalah tetangganya yang kaya raya. Nah, jadi Khalifah Umar bin Khattab ini ia berpendapat tidak masalah, tidak usah potong tangan karena memang terpaksa, ya bukan disengaja. Kemudian ada juga kasus misalnya ini sholat tarawih di masa Nabi dan para sahabat ini melaksanakan secara sendiri-sendiri dan dilakukan 11 rakaat. Namun pada masa Umar, Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah. Ya tentu menurut beliau kan ada juga alasannya karena melihat daripada masing-masing melaksanakan ya supaya bisa seragam kelihatan dan tentu nilainya juga jauh lebih berpahala berkali-kali lipat ketika kita sholat sendirian. Nah, kemudian mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah dan dilakukanlah sebanyak 23 rakaat. Dan ini tidak pernah terjadi pada semasa Nabi hidup. Nanti setelah Nabi meninggal, di masa Khalifah Umar bin Khattab, baru itu dilakukan. Berikutnya, ada Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah dari tahun 23 sampai 35 Hijriah, kurang lebih 10 tahun lah. Misalnya beliau mempunyai fatwa tentang azan Jumat 2 kali. Jadi pada masa Nabi sekali aja azan, yaitu sudah cukup untuk memberitahu orang untuk sholat Jumat. Namun pada masa Utsman, ya umat Islam semakin banyak, wilayahnya juga semakin luas, sehingga azan Jumat itu 2 kali agar merata ke seluruh negeri. Alasannya azan pertama itu adalah sekedar mengingatkan bahwa segera akan dilakukan sholat Jumat. Nah, azan kedua fungsinya adalah untuk memberikan semacam warning kepada orang yang sudah hadir bahwa sebentar lagi akan dimulai yang namanya khutbah. Kemudian ini ada isu-isu sentral ya. Jadi 6 tahun pertama Utsman bin Affan memerintah, ya beliau membuat sebuah fatwa ya. Jadi beliau memprotes kebijakan dan tindakan yang dinilai tidak adil. Kemudian ya salah satu contohnya beliau mengganti beberapa jabatan-jabatan strategis, ya itu yang tadinya mungkin karena kedekatan, ya kalau Utsman tidak, dia ingin memberikan porsi kepada sesuai dengan tupoksinya. Dia memberikan sebuah jabatan kepada orang memang sesuai dengan bidangnya. Ya taruhlah misalnya Salman Al-Farisi yang jago dalam strategi perang, maka ya diberikan jabatan sebagai panglima perang. Nah, kemudian ya ada masalah pengelolaan uang negara. Ya diaktifkannya kembali yang istilah Baitul Mal ya. Dan masih banyak lagi prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir Khalifah bin Ali bin Abi Thalib. Nah, gimana dengan kalau kita lihat ya istilahnya Ali bin Abi Thalib ini termasuk juga pernah memberhentikan semua gubernur yang diangkat oleh Utsman. Jadi Utsman mengangkat gubernur, semua itu dipecat kembali di masa Ali. Kemudian diganti sesuai dengan penetapan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tanah yang dibagikan di zaman Utsman kepada keluarganya itu ditarik kembali. Nah, ini antara lain kasus-kasus yang pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, biasanya kalau kita berbicara persoalan Ali bin Abi Thalib ini banyak-banyak persoalan-persoalan internal umat Islam ya, seperti kudeta, istilahnya bagaimana pemerintahan ini diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian sampai Ali dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat melakukan sholat subuh. Nah, ini antara lain hasil ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya.
Ya, itu diambil waktu yang paling panjang, yaitu antara 4 bulan 10 hari atau sampai ia melahirkan. Ya, sedang menurut Umar iddahnya sampai ia melahirkan. Kalau beliau cukup 4 bulan 10 hari itu sudah bisa masa iddah. Kemudian masalah siksa dera bagi pemabuk. Ya, di dalam hadis ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum khamar itu adalah 40 kali cambukan. Tapi Ali menerapkannya 2 kali lebih berat, yaitu 80 kali cambukan. Ya, dengan alasan umat Islam belum jerah dengan 40 kali. Sudah didera 40 kali, ya masih minum lagi. Ya kalau minuman orang timur kan biasa dia bilang apa? Kalau bukan cap tikus ya saguer ya. Yang banyak beredar ini. Nah, itu antara lain ya, yang hal yang terjadi pada masa sahabat atau biasa kita namakan dengan generasi pertama. Sekira ini video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa membuat resume dan kemudian di-upload di grup WA ya. Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.